Menurut muridnya beliau bernama Muhammad bin Yahya, dia mengatakan apa? Al-Ghazali huwa Syafi'i tsani. Imam Ghazali itu Syafi'i kedua. Imam Syafi'i kedua. Subhanallah. Berarti saking cerdas ilmu. Imam Syafi'i itu kalau hafal tutup halaman kiri, takut dihafal duluan sebelum halaman kanan. Ya salam. Menurut gurunya Imam Ghazali, namanya Abul Ma'ali Al-Juwaini, beliau mengatakan Al-Ghazali bahrun mughdaq. Ya. Imam Ghazali itu seperti laut berlimpah ilmunya. Maka saya selalu bilang Imam Ghazali itu ilmunya laut. Kadang-kadang ilmunya sangat dangkal, itu seperti laut itu. Susah kita sampai dasarnya. Biasa kan kalau kemarin ada kapal yang tenggelam itu, ya, itu kadang-kadang tidak sampai kita tidak bisa sampai ke dasar laut. Karena itu di bawah sekian ratus meter itu pecah, itu nggak bisa. Ya, itu karena tekanan atau gimana di dalam dasar laut, itu susah. Begitu kayak Imam Ghazali itu, ilmunya sangat dalam dan susah kita mendapatkannya, menggalinya. Kitab Ihya Ulumuddin itu ditahqiq, artinya ditakhrij hadis-hadisnya, diteliti hadis-hadisnya oleh Imam Zainuddin Al-Hafidh Al-Iraqi, belum selesai-selesai. Kenapa? Dalam ilmunya saya banyak menemukan hadis-hadis, kata Imam Al-Iraqi tidak mengomentarinya karena belum ketemu hadis itu ada di buku mana. Bisa jadi Imam Ghazali itu punya kitab-kitab yang tidak ada pada saat ini, karena banyak kitab yang sudah dimusnahkan, dihanyutkan atau dibakar, ya pada saat ada serangan-serangan dari orang-orang Salib dulu gitu, ya. Maka Imam Ghazali itu luar biasa. Kalau kita baca kitab-kitab beliau itu ilmunya sangat luar biasa. Itu menurut gurunya. Menurut muridnya beliau bernama Muhammad bin Yahya, dia mengatakan apa? Al-Ghazali huwa Syafi'i tsani. Imam Ghazali itu Syafi'i kedua. Imam Syafi'i kedua. Subhanallah. Berarti saking cerdas ilmu. Imam Syafi'i itu kalau hafal tutup halaman kiri, takut dihafal duluan sebelum halaman kanan. Ya salam, kita aja bertahun-tahun baca nggak hafal-hafal. Nih kita baca surat Yasin sudah berapa tahun? Hafal nggak? Nggak hafal-hafal. Astagfirullah. Bagaimana kita mau mengerti Imam Ghazali? Ini otaknya hebat. Imam Syafi'i tutup aja halaman kiri dihafal, takut dihafal sebelum halaman kanan. 9 malam hafal 2000 hadis lebih. 9 malam. Kita aja bermalam-malam innamal a'malu binniyat, diputar-putar, dibulak-balik. Hafal surat Al-Kafirun aja masih bulak-balik. La a'budu ma ta'budun wa la antum ma'budun ma'bud wa la na'budu ma ta'budun wa la antum ma'budun ma'bud wa la na'budu ma ta'budun wa la antum ma'budun ma'bud. Bulak-balik itu. Baru surat berapa baris. Kalau udah capek langsung lakum dinukum waliyahdin. Kalau udah capek langsung ditutup. Maka kadang-kadang kita mengerti ke ulama nih, ustadz atau anak-anak muda yang baru muncul ini, baru ngaji 1-2 kitab, ngaji kuping, kemudian mengerti ke ulama terdahulu, itu musibah besar. Mereka ulama, tetap dia meninggalkan kitab. Dia punya kitab itu sudah dicetak ribuan kali, banyak yang mengkaji dari kitab ini. Anda siapa? Apa yang kau tinggalkan buat Islam? Kau mati nggak ada yang kenal kok. Kau hidup menjadi beban, mati nggak ada yang kenal. Itulah subhanallah. Itu kita lihat sekarang begini. Pernah ada orang menjelek-jelekan Imam Abu Hanifah. Loh, kamu siapa? Imam Abu Hanifah itu bisa membuat orang meyakini bahwa tiang ini bukan dari batu tapi dari emas. Bisa. Saking hebat otaknya beliau itu dengan logikanya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah itu fikihnya luar biasa. Ulama hebat. Beliau wafat 150 Hijriah, tahun lahirnya Imam Syafi'i. Maka kalau kita lihat anak-anak muda sekarang belum hafal juz amma aja udah mulai ya salam, gayanya kayak apa. Belum bisa baca Al-Fatihah dengan benar udah main mengerti ke ulama. Ya salam, kamu belum bisa wudu ya. Belum bisa wudu. Kamu main mengerti ke ulama yang sejak 7 tahun hafal Quran. Kamu 7 tahun belum, masih cemong. Luar biasa sekarang. Maka kadang-kadang kalau dengar menjelek-jelekan ulama, mereka sudah mendahului kita. Mereka itu sudah tinggalkan ilmu, sudah tinggalkan kitab. Anda meninggalkan apa? Warisan enggak, ilmu tidak, meninggalkan apa? Janda. Subhanallah. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, Imam Ghazali itu disebut Syafi'i kedua. Dan disebut oleh Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi itu teliti banget.
Beliau menyebut Imam Az-Zahabi apa? Imam Asy-Syafi'i itu dengan gelar-gelar Asy-Syaikh, Al-Imam, Al-Bahr. Seorang syekh, imam, laut dalam ilmu, Hujjatul Islam, U'jubatuz Zaman, keajaiban zaman, Zainuddin, Abu Hamid Muhammad ibn Ahmad At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali, Sahibut Tasanif wa Dzaka'il Mufrid. Beliau itu memiliki banyak karangan. Kita nanti akan sebutkan berapa karangan Imam Ghazali, sekitar 457 kitab. Padahal beliau meninggal umur 55 tahun. Coba di sini yang usia 60, 70 gimana ini? Nah, hafal berapa surat, hafal apa? Jadi umur mereka itu sangat bermanfaat. Kalau satu kitab aja dia dapat berkah, apalagi 457 kitab. Subhanallah. Kemudian Imam Az-Zahabi menyebut beliau orang ulama yang memiliki banyak karangan dan memiliki kecerdasan melampaui batas. Kadang-kadang kita lihat anak kecil itu hafal Quran, kayak di Saudi itu ada anak namanya Jihad, tunanetra, hafal Quran dan hafal hadis. Hafal hadis itu dengan perawinya, dalam kitab apa, hadis sebelumnya apa, hadis sesudahnya apa, padahal tunanetra. Subhanallah. Itu kalau kalian nonton videonya di YouTube, itu kecanggihan tuh anak luar biasa, keajaiban dunia. Dan itulah umat Nabi Muhammad, banyak orang-orang hebat, tapi orang pintar pura-pura bodoh. Orang bodoh so pintar, betul, itu yang tepat. Azan dibandingkan dengan, coba kalau suara ayam kan enak, masih ringan dikit, ya. Itulah kenapa, subhanallah, itulah Allah kalau ingin menjatuhkan orang begitu, nauzubillah, ya. Semoga Allah berikan keselamatan.